pengantar untuk menunjukkan kepada kita bahwa hari ini kita memperingati Santo Martinus, seorang tentara yang kemudian menanggalkan ketentaraannya karena mau menjadi tentara Kristus tanpa senjata. Ia juga anak tentara Romawi. Dan hari ini kita merayakan misa juga ada satu orang tentara, pakaian tentara, duduk di depan, simbol untuk menunjukkan kepada kita bahwa aksesoris apapun yang kita pakai di dunia akan jauh lebih sempurna kalau kita melengkapi dengan kekuatan Kristus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika suatu batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah ia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa yang mustahil bagi manusia selalu tidak mustahil bagi Allah. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh kitab suci dengan kata-kata itu di bagian pengantar untuk menunjukkan kepada kita bahwa hari ini kita memperingati Santo Martinus, seorang tentara yang kemudian menanggalkan ketentaraannya karena mau menjadi tentara Kristus tanpa senjata. Ia juga anak tentara Romawi. Dan hari ini kita merayakan misa juga ada satu orang tentara, pakaian tentara, duduk di depan, simbol untuk menunjukkan kepada kita bahwa aksesoris apapun yang kita pakai di dunia akan jauh lebih sempurna kalau kita melengkapi dengan kekuatan Kristus. Santo Martinus dari Tours yang kita peringati hari ini adalah seorang tentara yang ketika sudah pulang dari tempat tugasnya, dia mau memasuki istana, dan di pintu istana dia bertemu dengan seorang pengemis yang kedinginan. Ia tidak punya uang yang dia bawa, tetapi ia kemudian membagi mantolnya menjadi 2, setengah untuk dia, setengah untuk si miskin. Lalu ia terus ke istana. Begitu sampai di istana, malam berikutnya ia kedatangan Tuhan Yesus dan para malaikat, dan Yesus sendiri berbicara di depan para malaikat, Martin, dia inilah orang yang seorang katekumen yang telah memberikan aku sebuah mantol di pintu gerbang. Melihat itu dan mengalami itu, ia kemudian pergi menghadap ke komandan, dan di sana dia meninggalkan dan menanggalkan ketentaraannya, dan ia pamit. Orang-orang semua pada marah dan jengkel dan menganggap dia pengecut. Tetapi dia bilang apa? Saya menanggalkan ketentaraan ini karena saya mau menjadi tentara Kristus tanpa senjata. Sejak saat itulah ia bertobat, kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi imam dan kemudian menjadi uskup di Tours. Inilah hal yang mustahil bagi manusia,
selalu tidak mustahil bagi Allah. Tentu Bapak Ibu tidak pernah membayangkan kalau dalam misa harian seperti ini, pada saat kita merayakan seorang kudus mantan tentara, juga dihadiri oleh seorang TNI ya dengan pakaian lengkap. Saya lihat dia sering ikut misa harian, tapi hari ini dia pakai pakaian seperti itu. Kan untuk Tuhan mengajarkan kepada kita betapa Tuhan itu bisa men-settingkan segala sesuatu untuk kita memaknai setiap perayaan yang kita rayakan setiap hari dalam gereja. Yang kedua, bacaan pertama itu telah cukup untuk menunjukkan kepada kita ketika kita sering bertanya begini, Romo, kriteria jadi prodiakon itu seperti apa? Kriteria jadi dewan itu seperti apa? Kriteria jadi pengurus KBG dan pelayan di dalam gereja itu seperti apa? Ya, jawabannya seperti yang ditulis oleh Santo Paulus kepada Titus dalam bacaan pertama tadi. Nanti Bapak Ibu pulang lagi. Kriteria menjadi penilik jemaat dan penatua, fungsionaris pastoral, itu kriterianya. Banyak sekali di situ dan sangat detail. Jadi Bapak prodiakon, Bapak-bapak dewan, lihatlah saja dan baca saja apa yang tertulis di situ untuk kita memformat diri menjadi pelayan di dalam gereja. Biar jelas. Yang ketiga, hal yang menarik dari yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil, di antara banyak hal yang disampaikan itu menurut saya begini. Ketika kepada muridnya dia bilang ini, jagalah dirimu. Dan setelah disuruh menjaga diri, Yesus berbicara tentang orang yang berbuat dosa. Bapak Ibu, menurut saya yang paling susah kita jaga dalam hidup adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan diri melihat orang lain berdosa. Kalau kita melihat orang lain berdosa, biasanya kita susah untuk menegur kan? Sungkan. Tapi kita tidak sungkan untuk berbicara tentang dosa dan kesalahan orang, gosipin dosa dan kesalahan orang, membahas dosa, kesalahan dan kelemahan orang. Bahkan Romo punya pun kita tidak canggung untuk berbicara dan membahas. Tapi untuk menegur kita tidak berani. Makanya Yesus bilang, jagalah dirimu, terutama supaya kita jaga diri di hadapan orang yang berdosa. Karena juga kita pasti berdosa juga. Coba bayangkan, ketika kita berdosa dan orang membahas dan bercerita tentang dosa kita dan mewartakan dosa kita, sakit kan? Nah, begitu juga kalau orang kita perlakukan begitu. Makanya Yesus bilang, jaga dirimu. Tapi untuk menjaga dan mengontrol diri juga pekerjaan yang tidak mudah, butuh bantuan Allah. Makanya respon para murid setelah Yesus berbicara begitu, apa? Tambahkan iman kami. Kenapa? Para rasul menemukan mereka tidak mampu menjaga diri untuk tidak gosipin orang lain, untuk tidak bicara tentang dosa dan kesalahan dan kelemahan orang. Makanya tolong tambahkan iman kami. Jadi iman yang kuat dan dalam akan membantu kita untuk bisa kontrol diri, tidak muka ember, tidak suka gosip, tidak suka berbicara tentang kelemahan dan dosa orang. Dan saya yakin prinsip iman itu seperti falsafah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Bapak Ibu, kalau semakin beriman, semakin berdoa, semakin ikut misa, tapi semakin banyak bercerita tentang orang, mulut ember, gosip, itu bukan ciri orang beriman. Karena orang makin beriman, makin merunduk, makin rendah hati, makin mampu menjaga dan mengontrol diri. Jagalah dirimu. Semoga Tuhan memberkati. Biasanya kalau dia rajin ke gereja, dia kena bingung. Kalau bingung di antara banyak pilihan,